Nah, kalau untuk dari saya 4 pemain asing itu sudah profesional ya. Jadi tinggal perpaduannya aja, cara pelatih meracik tim itu bagaimana. Saya yakin kita nanti pasti bisa merepotkan Intan. Saya selaku manajer menekan kepada pelatih dengan kekuatan yang kami miliki, skuad yang ada, bahwa paling tidak kami tidak kebobolan terlebih dahulu, dan target kami bukan hanya draw, tapi kami bisa mengungguli dari timnas. Itu target kami. Ada. Oke, berbicara tadi kan ngomong komposisi, berbicara komposisi pemain yang akan diturunkan nanti seperti apa? Maksudnya lebih jelas. Oke. Komposisi pemain. Dari arahan pelatih sesuai dengan instruksi briefing kepada pemain, dan kami pun mengikuti bahwa formasi yang akan kami turunkan adalah formasi 4-3-3 yang notabene formasi tersebut adalah menyerang, permainan terbuka, permainan atraktif yang akan kita lakukan, dan dengan semua positioning pemain yang profesional dan cakap di posisinya masing-masing. Ada lagi yang lain? Buat Indra aja. Ya, silakan rekan TV. Melihat timnas U23 sendiri kan pemainnya termasuk pemain pilihan ya Pak. Mungkin ada strategi khusus untuk mengantisipasi serangan balik maupun serangan dari timnas sendiri, dari kita apa sih, mungkin ada teknik khusus untuk mengantisipasi dari lini khususnya itu seperti apa yang kita strategi seperti itu? Kalau untuk strategi tentu kami nggak akan terbuka secara frontal, karena kami akan bikin kejutan besok. Kalau kami buka di sini semua, nggak seru besok nontonnya. Tapi yang jelas, kami dari jajaran pelatih menyampaikan bahwa para pelatih menyampaikan bahwa timnas ini memang mayoritas dihuni wajah-wajah baru. Tidak seperti ketika Coach Indra pegang U19, kemudian mayoritas timnas mantan U19 bergabung di skuad U23 ini. Akan tapi banyak wajah-wajah baru. Tapi kami punya VT-nya. Kami punya VT-nya ketika timnas U23 ini melawan atau bertanding dengan tim-tim Liga 1 lain. Justru kami akan memberikan kejutan. Jangan lupa subscribe ya.